Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Uber TV yang Allah sayangi, kita bertemu lagi dengan si Indra dalam podcast Uber TV. Kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Beliau adalah ahli sejarah peradaban Islam. Di sini kita akan bicara banyak tentang peradaban Islam. Salah satunya adalah tentang Palestina. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini saudara kita di Palestina itu sedang digempur habis-habisan oleh bukan negara ya, Israel ya, bukan negara ya, jenis Israel ya. Sampai memang sampai detik ini, sampai hari ini sudah mencapai di atas 10.000 orang meninggal, dan banyak diantaranya adalah anak-anak dan perempuan. Dunia mengatakan itu sebagai genosid, memang pembantaian untuk membersihkan Hamas, alasnya begitu. Tapi nanti kita akan coba lebih lanjut, kita bicara tentang Palestina di sini dengan pakar, insya Allah. Di sini ada Kang Rido ya, tulisnya Rida ya, tulisnya Rido ya. Ada Kang Rido, beliau adalah seorang ahli sejarah peradaban Islam ya. Dan ada Kang Robi. Nah, kita di sini akan bincang-bincang dan Kang Robi juga akan membantu saya untuk bisa menginformasi dari Kang Rido. Nah, Assalamualaikum Kang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Kang Robi gimana Kang? Sehat Kang? Alhamdulillah sehat. Ini hujan, alhamdulillah ya, hujan rahmat ya. Semangat. Kang, Kang Rido, ini ada mungkin beberapa sahabat kita luar sana yang tidak tahu, hanya sedikit-sedikit saja tentang Palestina. Oh, saya mah hanya mengangkat Palestina, tapi nggak tahu Palestina itu apa dan bagaimana. Mungkin Kang Rido bisa bicara sejarah nih pembentukan Palestina sebelum Israel menduduki Palestina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ya, bulan kemarin ya, tanggal 7 Oktober itu kita melihat peristiwa yang kalau di berita itu kita melihat Hamas melakukan penyerangan, mengirimkan 5.000 roket ke Israel. Nah, kemudian masyarakat itu banyak yang berkomentar, wah ini gara-gara Hamas nih, jadi kondisi Palestina itu yang awalnya tenang-tenang saja, santai-santai saja gitu kan, aman, tentram, tapi gara-gara Hamas nyerang duluan ke Israel, jadilah Israel membalas untuk membumi hanguskan Palestina. Nah, masyarakat di Indonesia banyak yang berkomentar seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu gitu kan masyarakat? Ya, kemungkinan besar karena dia melihatnya hanya fakta yang terjadi pada saat itu saja gitu kan. Padahal kalau kita lihat fakta sejarahnya atau fakta kondisi di lapangan sebelum itu, ternyata orang-orang Yahudi itu pas di pertengahan September, tanggal 17 September di tahun ini 2023, sebelum penyerangan Hamas, kan Hamas tanggal 7 Oktober ya. 7 Oktober, berarti 2 minggu sebelum berarti, 3 minggu sebelum berarti ya. Nah, di bulan September itu orang-orang Yahudi itu menutup akses untuk ke Baitul Maqdis. Jadi orang-orang Palestina tidak bisa masuk ke Baitul Maqdis. Kenapa? Tujuannya untuk apa gitu kan? Orang Yahudi melakukan itu karena tanggal 17 September itu orang Yahudi mau merayakan hari ulang tahun agamanya gitu. Di hari besar agamanya gitu di bulan itu. Jadi sengaja umat Islam tuh dihalangi aksesnya untuk ke Baitul Maqdis. Nah, jadi kan umat Islam tidak bisa beribadah gitu kan di situ. Nah, selain itu tujuan Yahudi itu di hari besarnya itu dia mau melakukan penyembelihan yang ya penyembelihan hewan gitu, tapi diatasnamakan ditujukan untuk yang kita di umat Islam itu kenal Dajjal gitu. Jadi memang dari awal itu sudah memancing kemarahan umat Islam di Palestina. Jadi bukan Hamas tiba-tiba nyerang gitu kan. Memang sudah terjadi pemancingan atau
memanas-manasi umat Islam gitu orang Yahudi itu. Memang dari awal sudah seperti itu, apalagi di bulan September terjadi hal seperti itu. Itulah yang menyebabkan Hamas melakukan serangan sebanyak 5.000 rudal ya kalau di beritanya gitu kan ke Israel. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih jauh lagi dari sejarahnya, sebenarnya Palestina itu siapa penduduk aslinya gitu kan? Iya. Apakah orang-orang Yahudi atau siapa gitu kan yang penduduk aslinya gitu? Nah, tanah Palestina itu awalnya dimasuki oleh kaum atau ya suku namanya Kan'an. Suku Kan'an, mereka masuk ke Palestina itu pada 2.500 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah sejak lama dimasuki oleh orang-orang Kan'an gitu. Jadi bukan baru-baru gitu para penduduk Palestina tinggal di Palestina yang sekarang kita tahu itu. Nah, nama Palestina juga pada saat itu disebut sebagai tanah Kan'an. Namanya bukan Palestina awalnya. Tanah Kan'an ya. Tanah Kan'an. Karena ditinggali oleh orang-orang dari suku Kan'an itu. Nah, kemudian tanah Palestina itu seiring berjalannya waktu gitu kan dikuasai oleh beberapa negara-negara besar, tapi negaranya bukan negara nasionalis sekarang. Nah, negaranya pertama itu Palestina. Sebelum masuk ke negara-negara besar, kita tahu kan Baitul Maqdis itu negerinya para nabi gitu kan. Para nabi banyak yang tinggal di situ kan, lahir di situ gitu kan. Kemudian ya mendakwahkan apa yang diperintahkan oleh Allah di situ gitu kan. Agama tauhid itu ya. Agama tauhid gitu. Nah, di awalnya itu orang Yahudi itu kan kita tahu juga sebagai kaumnya Nabi Musa kan. Iya. Kaumnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Palestina gitu. Karena bangsa Yahudi sering disiksa gitu kan sama Firaun. Kemudian Allah itu memberikan perintah kepada Nabi Musa agar kaum Yahudi itu supaya tidak disiksa terus, mereka pindahlah ke Palestina gitu. Itu kan Nabi Musa itu di zaman periode ini ya, Firaun Mesir berarti ya, gitu ya. Mesir berarti kan Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pindah ke Palestina. Itu di tahun berapa? Tadi kan karena itu di 2500 sebelum Masehi nih. Nabi Musa di tahun berapa itu? Nabi Musa itu masih di kurun waktu yang di kurun waktu yang sama. Itu sudah ada penduduknya di Palestina pada saat itu, dan Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk berperang ketika mau masuk ke situ kan diperintahkan untuk berperang melawan orang-orang yang ada di Palestina pada saat itu. Gitu. Tapi sebentar Kang, ini saya jadi bertanya-tanya ya. Tadi di awal kita bicara Dajjal. Dajjal itu memang kan adanya pada saat Nabi Musa, zaman Nabi Musa kalau nggak salah. Dajjal itu nanti di akhir zaman kan? Enggak, itu lahirnya itu kan. Lahirnya ada saat Nabi Musa juga kan. Lahirnya itu sebetulnya ketika Yahudi sekarang itu adalah umatnya Nabi Musa. Tapi kenapa ya mereka perjuangan Dajjal? Bukannya itu Dajjal itu laknatullah kan? Kan jadi pertanyaan besar itu kan gitu. Memang bangsa Yahudi yang sekarang itu sudah berubah. Walaupun ya kita tahu dari zaman Nabi Musa di dalam Al-Quran kan banyak sekali pembangkangan yang dilakukan oleh kaum Yahudi itu kan. Nah, sampai sekarang itu ya pembangkangannya terhadap ajarannya itu ya terus bertambah gitu. Waktu di zaman Nabi Musa aja kan mereka bikin patung anak sapi kan untuk disembah ketika Nabi Musa sedang menerima wahyu di Bukit Tursina itu kan. Iya. Dan ya itu perbuatan melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah gitu kan kepada kaum Yahudi. Dan ya banyak sekali perbuatan-perbuatan kaum Yahudi yang melanggar aturan Allah. Nah, sampai kesini semakin berubah gitu kan. Awalnya itu kalau kita lihat sejarahnya, kaum
bangsa Israel itu kan keturunan dari Nabi Yakub, ya kan. Nah, disebut juga Nabi Yakub itu sebagai Israel, dan keturunan-keturunannya disebut sebagai orang-orang Israel. Awalnya itu. Nah, tapi sini kan ya Nabi Yakub wafat gitu kan, dilanjutkan oleh anak-anaknya, ya kan. Kemudian ada nabi-nabi berikutnya, diantaranya tadi Nabi Musa gitu kan. Orang-orang Israel itu mereka melakukan pembangkangan kepada para nabi, bahkan nabi-nabi itu dibunuh sama dia itu, sama orang-orang Yahudi itu gitu. Kalau di kita tuh pemberontak mungkin ya, pemberontakan gitu ya gitu. Menarik, ini menarik kan tadi terkait awal mula Hamas itu meluncurkan ratusan roket ya ke 5.000 roket, 5.000 roket ke Israel, itu terkait adanya perayaan atau ibadah untuk penyambutan Dajjal. Nah, di sini kan kita tahu bahwa isu-isu sekarang atau sebelum-sebelumnya itu bahwa perang Israel Palestina itu terkait politik ya, terkait masalah-masalah negara mereka. Nah, di situ kan kita tahu bahwa itu ada hubungannya dengan agama ya, di mana umat Islam di Palestina itu tidak bisa memasuki Baitul Maqdis ya kan, terutama ke Masjidil Aqsa kan situ. Nah, terkait isu-isu ini bisa diluruskan nggak, apa sih yang sebenarnya terjadi, agama atau politik, atau sehingga di masyarakat itu terjadi kita umat Islam harus membela Palestina karena saudara kita seagama ya kan. Di sisi lain, itu mah bagian dari politik, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Nah, bisa dijelaskan nggak masyarakat luasnya? Ya, kalau kita lihat dari kacamata Islam ya, karena kita sebagai umat Islam gitu kan, tentu masalah Palestina ini ya adalah konflik agama sebenarnya. Kenapa? Karena di dalam Islam itu ketika satu nyawa saja dibunuh gitu kan, itu, atau di dalam hadis itu Rasul pernah bersabda, hancurnya Ka'bah itu lebih baik daripada terbunuhnya satu nyawa umat manusia gitu. Ka'bah yang sangat dimuliakan oleh umat Islam gitu kan, seluruh umat Islam pasti marah ketika hancurnya Ka'bah. Gak apa-apa kata Rasul, dibandingkan satu nyawa manusia itu darahnya tertumpah gitu. Jadi ketika kita melihat konflik di Palestina, beribu-ribu nyawa yang bahkan tertumpah gitu kan, data terakhir itu saya lihat ada 15.000 korban dari Palestina itu, dari rakyat Palestina itu. Nah, jadi kalau kita menggunakan kacamata Islam, ya konflik yang terjadi di Palestina itu adalah konflik agama sebenarnya gitu. Bahkan orang-orang Israel sendiri ketika mereka mau mendirikan negaranya, mereka bawa-bawa agama, katanya di kitab Taurat itu ini adalah tanah yang dijanjikan gitu. Karena dari kisah yang disampaikan sebelumnya kan, memang Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke Palestina, tapi di dalam ayat Al-Quran di surat Al-Maidah itu ternyata orang-orang Yahudi itu gak mau masuk ke Palestina, menolak gitu kan, disuruh masuk sama Allah, suruh perang, membangkang mereka ya, membangkang gitu. Malah mereka bilangnya kayak gini, kamu aja masuk sendiri sama Tuhanmu gitu kan, perang ke sana sudah berdua, suruh perang berdua katanya sama Allah. Ke nabinya sama ke Tuhannya bilang kayak gitu, coba itu bangsa Yahudi, saking mereka pembangkang awal ya gitu. Jadi memang jadi hal yang menarik ketika Baitul Maqdis ini memang dari awal tidak diperuntukkan untuk orang Palestina. Saya dengar di luar ya Kang ya. Jadi memang ketika ada Al-Aqsa di situ, bahkan untuk orang-orang Palestina sendiri untuk masuk ke Al-Aqsa itu tidak mudah, betul ya? Iya. Apalagi kita yang di luar ya. Apalagi kita di luar ya. Sekarang gimana ini update nih, tahu nggak kondisi saat ini Kang Al-Aqsa nih? Ya, kondisi saat ini masih terjadi ini sih, peperangan terus-terusan kan. Yang terakhir tuh terjadi gencatan senjata ya kan, antara Hamas ya kan dari pihak Islam, walaupun ada beberapa faksi lain cuman yang diwakilkan oleh Hamas gitu kan dari pihak Islam, dengan Israel gitu kan, ada gencatan senjata. Tapi ternyata faktanya ketika terjadi gencatan senjata itu, umat Islam seharusnya ya orang-orang Yahudi itu seharusnya tidak boleh melakukan penyerangan gitu kan. Nah, ketika umat Islam mau kembali ke jalur Gaza, harusnya ketika terjadi gencatan senjata tidak boleh diserang. Nah, ini malah diserang. Ketika Jumat kemarin itu terjadi penyerangan dari orang Yahudi gitu. Padahal sedang gencatan senjata, sedang ada
perjanjian gitu kan untuk tidak saling menyerang. Tapi mereka malah mengkhianati perjanjian itu. Memang dari awal juga orang Yahudi itu kita kenal dari zaman nabinya sering kayak gitu ya kan, sampai sekarang kayak gitu terus. Boleh kalau saya sebut dia pengkhianat, pembangkang? Ya, memang seperti itu. Orang-orang yang pengkhianat terhadap nabinya, gitu ya, Iya, pengkhianat terhadap Nabi Musa, per nabinya, gitu. pada Nabi Musa. Dan membangkang kepada Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala, bagi mereka tuh ya. Dan mereka mungkin akan ditakdir sampai akhir zaman itu adalah mereka pembangkang, Memang seperti itu. pembangkang. Gimana sih Kang awal mula adanya Israel di tanah Palestina itu? Yang setahu saya dalam baca sejarah itu sebelum masuknya Israel itu ketika tanah Palestina dikuasai pada zaman Umar bin Khattab itu agama di situ berbagai macam agama, Nasrani, Yahudi, Islam itu tentram hidupnya kan. Bahkan dikuasai lagi pada zaman Turki Utsmani ya kan, hampir ya ratusan tahun kan itu semua damai kan di situ sampai akhirnya Turki Utsmani itu mengalami kekalahan di Perang Dunia Kedua ya. Nah itu kan akhirnya Dan ada perang dunia ke-1. Nah itu gimana bisa dijelasin sih awal mula Israel itu muncul ya kan? Jadi memang tanah Palestina itu tadi ya dibuka oleh Umar bin Khattab, kemudian kaum Nasrani Romawi menyerang kembali pada Islam gitu yang ada di Palestina, kaum muslimin yang ada di Palestina, sehingga dikuasai kembali sama kaum Nasrani gitu kan. Nah kemudian ditaklukkan lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi itu pada tahun 1187-an. Nah sehingga Palestina itu berada di bawah kekuasaan Islam kembali sampai di zaman Khilafah Utsmaniyah atau kita kenal dengan Turki Utsmani gitu kan. Nah ketika di zamannya Khalifah Abdul Hamid atau Sultan Abdul Hamid, orang Yahudi itu mereka sudah berencana gitu karena Mengincar gitu. Karena orang-orang Yahudi itu di berbagai, mereka tersebar di berbagai belahan dunia gitu kan. Tapi ketika mereka berada di daerah-daerah atau di negara-negara tersebut, mereka sering sering disiksa gitu kan, sering kayak orang-orang Rohingya lah, mirip kayak orang Rohingya sekarang. Jadi ketika mereka tersebar di negaranya itu ya mereka sering mendapatkan perlakuan yang tidak baik gitu. Nah sehingga mereka kan pingin juga merasakan hidup yang enak, tentram, nyaman, aman gitu kan, orang-orang Yahudi teh. Nah mereka nyarilah tempat yang menurut mereka ini tempat yang bagus, strategis gitu kan, terus dicari-cari ternyata ini ada kaitannya juga dengan agama kita gitu kan, menurut orang Yahudi teh. Yang tadi kaitannya dengan di zaman Nabi Musa. Nah ini adalah tanah yang dijanjikan gitu kan, yang udah diperintahkan oleh Allah. Padahal mereka aja gak mau masuk gitu kan, udah diperintahkan mereka gak mau masuk, tapi sesuatu mengklaim gitu ini tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, tanah Palestina itu. Nah terus mereka ketika sudah menemukan kayaknya Palestina nih tempat yang pas gitu kan buat kita jadikan negara supaya kaum Yahudi di berbagai negara yang sering mendapatkan kezaliman gitu kan, sering mendapatkan penindasan, kita berkumpul di satu tempat, jadi semua orang Yahudi kumpul di situ kan gak akan mendapatkan penindasan lagi gitu kan dari negara-negara lain gitu kan. Nah mereka datanglah ke yang menguasai Palestina pada saat itu. Yang Palestina itu berada di bawah Khilafah Utsmaniyah yang dipimpin oleh Khalifah Abdul Hamid atau Sultan Abdul Hamid kedua. Nah datanglah Theodor Herzl gitu kan, minta tanah Palestina gitu kan, supaya sebenarnya mereka udah tinggal di situ, tapi mereka pingin tanahnya itu diberikan legitimasi diberikan. Jadi waktu itu mungkin dia tuh kontrak mudahnya kontrak, pingin punya tanah beneran gitu lah. Mintalah gitu kan, datang ke Sultan Abdul Hamid, Theodor Herzl ya mengungkapkan keinginannya gitu kan, menyampaikan keinginannya bahwa kita pingin tanah Palestina gitu kan untuk kita tinggali. Tapi kata Sultan Abdul Hamid, tanah Palestina itu bukan milik saya, itu adalah tanah milik umat Islam. Darah umat Islam ditumpahkan di situ untuk melindungi tanahnya gitu kan, dari tadi zaman Umar, kemudian zaman Salahuddin Al-Ayyubi ketika berperang
melawan kaum Nasrani gitu kan. Mhm. Nah, maka Khalifah Abdul Hamid pada saat itu menolak secara terang-terangan kepada Theodor Herzl dengan mengatakan pergi kamu gitu kan dari sini, selama kehilafahan, selama saya masih memimpin gitu, selama kehilafahan masih ada, maka tanah Palestina sejengkal pun tidak akan saya berikan kepadamu. Nah, tapi kalau misalnya kehilafahan sudah tiada, kemungkinan kamu baru bisa mendapatkan tanah di Palestina gitu. Kita butuh yang kayak gitu kan. Ya. Pemimpin itu kita butuh kan. Ya, harus ada yang yang teguh dengan pendiriannya. Bahkan Tegas. sejarahnya itu diiming-imingi dengan sejumlah ini ya. Wah, Iya. Theodor Herzl tuh datang tidak ngemis tanpa bawa apa-apa gitu kan. Tangan kosong ya, dia Tangan pun bawa kosong. ya, curung peti mungkin ya buat beli lahan itu mungkin ya gitu. Iya. Dan kondisi saat itu Turki Utsmani itu lagi ini ya, dalam keadaan Krisis juga. krisis kan. Krisis. Kalau dianomalikan atau diistilahkan ke zaman sekarang itu, wah ini lagi butuh duit nih. Ada yang Pas banget menawarkan gitu ya ya. pas Kayak lah itu jadi asa ciga urang gitu. ada di negara Konoha kan. Di Konoha. Iya. Ya, itu. Soalnya itu kan kita butuh banget pemimpin yang seperti itu, teguh dengan pendirian ya, kan? Iya. Apa perjuangan Islam di masa lalu ya kan, dia menghormatinya ya kan sampai akhir hayatnya. Nah saat itu tentu juga ada peran dari negara lain, Israel, yaitu mungkin Inggris ya. Inggris itu bagaimana perannya terhadap pembentukan Israel di Palestina? Ya, tadi sebenarnya masih berkesinambungan ya, masih nyambung. Nah, ketika Khalifah Abdul Hamid menolak, kemudian Theodor Herzl itu pulang dengan tangan kosong ya kan. Nah, mereka mulai menyusun rencana gimana caranya agar kehilafahan ini, khilafah Turki Utsmani ini bisa diruntuhkan dan Khalifah Abdul Hamid ini, Sultan Abdul Hamid ini bisa dilengsarkan. Mereka menyusun rencana-rencana jahat ya, agar bisa segera keinginan mereka untuk memiliki tanah di Palestina itu bisa segera terrealisasikan gitu kan. Nah, terjadilah perang dunia pertama itu ya kan. Kemudian Khilafah Utsmaniyah itu dia bergabung dengan Jerman pada saat itu melawan sekutu ya, melawan Inggris, kemudian Prancis, Rusia gitu kan. Dan Khilafah Utsmaniyah pada saat itu kalah ketika Perang Dunia Pertama itu. Ya, menjadi kelompok yang kalah gitu kan. Nah, itulah kesempatan bagi lawannya gitu kan. Pada saat itu Inggris itu ketika mengalahkan Inggris dan pasukan dan teman-temannya dan sekutunya gitu kan, ketika mengalahkan Khilafah Utsmaniyah, mereka sebelumnya tuh di tahun 1917 mereka membuat perjanjian nih. Ini kan bentar lagi mereka udah ngebaca nih, bentar lagi Khilafah Utsmaniyah, negara yang besar gitu kan, ini bakal kalah. Nah, wilayahnya ini kalau misalnya kalah kita bagi-bagi aja gitu, kayak bagi-bagi kue gitu. Makanya disebut perjanjian Sykes-Picot itu. Bagi antara negara sekutu gitu. Jadi negara yang menang itu bagi-bagi wilayah dari wilayah negara yang telah dikalahkan oleh mereka gitu kan. Pada saat itu Inggris, Prancis dan Rusia, nah membagi-bagi wilayah Khilafah Utsmaniyah gitu kan. Nah, tapi di perjalanan waktu ternyata Rusia itu negaranya sedang terjadi revolusi Bolshevik yang kita kenal. Kemudian ya Rusia berpisah dari perjanjian itu ya kan. Jadi yang mendapatkan wilayah itu Inggris sama si Prancis yang bagi-bagi wilayah itu. Nah, Rusia jadi nggak dapat bagian gitu kan. Nah, kemudian ketika Inggris dan Prancis membuat perjanjian, mereka bagi-bagi wilayah Lebanon untuk Prancis gitu kan. Kemudian Palestina itu nanti jadi milik Inggris. Kemudian beberapa wilayah-wilayah yang berada di bawah Khilafah Utsmaniyah pokoknya jadi dibagi-bagi. Nah, itu besar awalnya. ya. Kalau gitu tidak hanya Palestina, ada Lebanon, ada Suriah mungkin masuk. Iya, Suriah masuk juga. Berarti besar ya. Justru ini awal mula ya, kalau dari sejarah tadi dibacakan, awal mula muncul nasionalisme di negara Arab kan. Yang awalnya itu dipimpin dengan Turki Utsmani, satu wilayah itu kan dengan khilafahnya gitu kan, seperti itu. Nah, dari pembagian wilayah ini misalkan Inggris kebagian Palestina,
Prancis ke bagian Suriah, ini ke Lebanon, bagian Lebanon, Mesir kan. Nah, terjadilah konflik sampai sekarang. Nah, dari konflik itu bisa dijelaskan nggak apa sih tujuannya itu kan, dari segi politiknya, agamanya kan, dari awal mula konflik sampai sekarang itu yang terjadi itu seperti apa gitu kan, biar masyarakat tahu ya seperti itu. Kalau mulai konflik, yang memang dari awal itu kan orang-orang kafir itu tidak menyukai Islam gitu kan, karena umat Islam ya berbeda lah, beda akidahnya ya kan, Islam dan orang Nasrani gitu kan, sehingga seringlah terjadi peperangan antara umat Islam dengan Nasrani sampai di akhir tadi di zaman Khilafah Utsmaniyah gitu kan. Nah, ketika mereka benar-benar berhasil mengalahkan Khilafah Utsmaniyah gitu kan, mereka juga sebenarnya dari awal itu sudah berpikir gitu kan, gimana caranya untuk menghancurkan Islam gitu, karena mereka memang tidak suka terhadap Islam gitu kan. Nah, mereka sudah beberapa kali peperangan, mereka sering kalah, walaupun ada menangnya juga tapi banyak kalahnya. Mereka ternyata menyusun rencana lain gitu kan, kita kalau mau menghancurkan Islam itu tidak cukup gitu kan hanya dengan melakukan peperangan, karena yang harus kita lakukan itu kita rubah pemikirannya, pemikiran umat Islamnya, sehingga mereka itu tidak suka terhadap Islam gitu kan, dijauhkan umat Islamnya itu dari ajaran Islamnya sendiri, atau biasa kita kenal dengan istilah Ghazwul Fikr gitu kan, perang pemikiran gitu kan. Nah, dimasukkan pemikiran-pemikiran sekulerisme dari orang-orang Nasrani, dari kaum misionaris gitu kan kepada Islam, agar mereka itu tidak mau sepenuhnya ajaran Islam itu mereka laksanakan, agar umat Islam itu tidak mau sepenuhnya melaksanakan ajaran Islam. Karena kalau umat Islam mau melaksanakan secara sepenuhnya ajaran Islam, ya mereka juga tidak mau terpecah belah gitu kan, maunya bersatu kan, sebagaimana perintah Allah, umat Islam itu tidak boleh berpecah belah gitu kan. Kalau mereka bersatu, mereka menjadi kuat gitu kan. Padahal orang Nasrani itu pengen menghancurkan Islam, dipecah-pecah ya, dibuatlah pecah-pecah negeri-negeri negara Islam menjadi beberapa negara gitu kan, lewat tadi perjanjian Sykes-Picot tadi itu. Nah, itu kan. Nah, ini kan tentang ini kita bicara saat ini nih. Akang sebagai dari orang sejarah, ada yang mengatakan bahwa ketika Palestina merdeka, kiamat datang, ya Kang ya. Menurut pendapat Akang gimana nih? Kalau ngomongin kiamat ya itu kan perkara Allah yang tahu ya. Allah yang tahu ya kan. Di dalam hadisnya pun pernah Nabi ditanya tentang kiamat oleh malaikat Jibril, kata Nabi yang bertanya mal mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang bertanya itu sebenarnya lebih tahu daripada saya. Makanya Nabi tidak menyampaikan kapan terjadinya hari kiamat gitu kan. Ada orang-orang yang mengatakan, katanya kalau misalnya masalah Palestina ini selesai, maka akan kiamat akan terjadi ya. Kalau misalnya umat Islam yang mengatakan hal itu, atau ya kalau misalnya umat Islam, kenapa gitu takut dengan kiamat gitu kan? Memang tempat kita itu sebenarnya bukan di dunia kan, tempat kita itu di surga. Nabi Adam diturunkan ke dunia itu dari surga itu bukan untuk selamanya tinggal di dunia gitu kan. Itu kan awalnya hukuman karena Nabi Adam melakukan pelanggaran gitu kan, memakan buah yang dilarang oleh Allah gitu kan, yang kita kenal dengan buah huldi. Jadi kalaupun misalnya terjadi kiamat, ya kenapa? Gitu kan? Apa masalahnya? Dan memang bukan tempat kita di dunia, tapi itu perkara gaib ya kan, terjadi kiamat atau enggaknya gitu kan. Kalau menurut saya karena banyak ya hadis yang menyampaikan kapan terjadinya hari kiamat gitu kan. Di antara hadisnya itu Nabi pernah mengatakan kiamat itu tidak akan terjadi sampai datangnya Imam Mahdi gitu kan. Nah sekarang Imam Mahdinya aja belum ada gitu kan. Nah sedangkan umat Islam itu terus-terusan dibantai gitu di Palestina. Apakah
dengan mengatakan kalau Palestina ini selesai masalahnya nanti datang hari kiamat, terus kita takut dengan kiamat, kita biarkan gitu kan orang-orang dibantai gitu di Palestina gitu kan, kita biarin orang-orang darahnya tertumpah di Palestina gitu kan. Itu menjadi hal yang luar biasa ketika Allah mentakdir sesuatu itu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah Palestina digempur oleh Israel, dan alhamdulillah Israel sekarang ketar-ketir dengan aksi umat Islam seluruh dunia dan dengan aksi boykot. Jadi untuk sahabat-sahabat Uber di sana, di luar sana, itu jangan pernah berpikir bahwa ini mah nggak akan ada dampaknya. Iya. Dengan kita tidak menggunakan ini ya, menggunakan produk kecil kalau tidak penggantinya ya. Iya. Kalau tidak penggantinya mungkin bisa kita pakai ya. Tapi kalau ada penggantinya, apalagi produk Muslim, silakan itu digunakan. Karena itu dampaknya luar biasa. Informasi ternyata dari Amerika sendiri itu kan dia menyumbang uang cukup besar ke Israel. Tidak hanya, bukan 100.000 loh kan? 100 triliun loh itu, 100 triliun lebih, 200 triliun lebih ya. Gitu. Dari mana sumbernya? Gitu. Ya salah satunya mungkin dari kita juga yang kita mengkonsumsi juga. Gitu. Makanya stop produk-produk yang berafiliasi dengan Israel, karena apapun yang kalian makan akan dipertanyakan kelak di akhirat. Betul. Nah, kembali lagi ke sini, ke Israel lagi. Nih, ini kita bicara tentang proses perdamaian. Kemarin sudah gencatan senjata nih. Dari sisi sejarah, nih Kang, sejarah akan sampai kapan terjadi perang Palestina dan Israel? Apakah sampai akhir zaman? Tadi saya bilang di awal, apakah memang atau bisa perang dunia ketiga? Lah, itu. Apakah masuk perang dunia ketiga karena sudah banyak negara masuk? Ya, betul. Gitu. Nah, bukan ramalan. Bukan ramalan ya. Ini dari keilmuan Akang nih. Mengakang. Ya, kalau tadi pertanyaannya akan sampai kapan gitu ya. Kalau akan sampai kapannya kita tidak tahu ya. Sampai kapan masalah Palestina dengan Yahudi ini bisa segera selesai gitu kan. Tapi kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, ketika melihat kondisi Palestina yang terus-terusan digempur gitu kan oleh Yahudi yang didukung oleh Amerika gitu kan, persenjataannya gitu kan, seharusnya umat Islam itu terbuka hatinya gitu kan ketika melihat itu, dengan sama-sama memikirkan solusi apa sih yang bisa menyelesaikan masalah Palestina agar segera selesai gitu kan. Kalau kapan selesainya kita tidak tahu, tapi kita harus berusaha gitu kan agar masalah Palestina ini bisa segera terselesaikan gitu kan. Nah, kalau kita lihat inti masalah dari Palestina ini kan memang dari adanya orang Yahudi sendiri gitu kan, yang mereka menjajah Palestina gitu kan, dia mencaplok sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit jadi bukit, jadi jika parasit ya. wilayah-wilayah Palestina itu ya kan. Berarti memang kalau kita sudah melihat ternyata inti masalahnya itu Yahudi yang bercokol di situ, Israel yang bercokol di situ, yang menjajah di situ, ya kita bisa melihat juga gitu kan dari sejarah negeri kita gitu kan. Ketika kita ingin merdeka, ketika dijajah oleh Belanda dan Jepang, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus mengeluarkan Belanda dan Jepang itu dari penjajahan di Indonesia, di Hindia waktu itu ya, sebetulnya Hindia Belanda. Begitupun di Palestina gitu kan. Kalau ingin menyelesaikan masalah Palestina, ya kita harus mengeluarkan orang Israel penjajah itu dari Palestina gitu. Jadi kalau misalnya Amerika gitu kan menyatakan solusi Palestina itu agar selesai itu dengan two state solution gitu kan, bagi dua wilayah Yahudi dengan Palestina gitu kan, itu sebenarnya tidak masuk akal menurut saya. Karena Yahudi penjajah, terus masa kita kasihkan tanah kita ke penjajah gitu kan? Kayak ibaratnya ada maling ke rumah kita ya kan. Nah, kita sih tuan rumah sok aja lah ambil sebagian.
buat kita, sebagian buat maling gitu. Nah gitu kan, itu nggak masuk Atau kita memang jadi maling wes. enak banget gitu kan maling. Ya, gitu. Enak banget jadi Benar maling. benar. Jadi ya kalau menurut saya gitu ya, harusnya malingnya itu diusir gitu kan dari rumah, penjajahnya itu dikeluarkan dari Palestina gitu. Bahkan jangan saya berkeliaran di luar lagi ya, Iya. gitu. Ditangkap sama keamanan ya. Nah, peran keamanan dunia itu di mana? PBB di mana perannya Nah, sebenarnya? gitu kan. Ini saya mau tanya, peran PBB-nya di mana, gitu ya? Peran negara Arab di mana, gitu kan? Terus Amerika kenapa bisa membela segitu demikian? Segitu demikiannya, gitu loh. Kepentingan apa ini kan? Ada apa, gitu. Nah, pertama PBB di mana nih kan, sebagai keamanan, sebagai apa? Sebagai limas, gitu. Limas di situ, gitu. Di mana peran PBB kan? Kok nggak ini, nggak bergerak sama sekali? Ya, kalau kita berharap kepada PBB gitu kan, di mana gitu kan peran PBB sebagai tadi ya keamanan dunia gitu kan, yang harus Ada NATO-nya ya kan? Dewan bisa. Keamanan. bisa menyelesaikan masalah Palestina. PBB itu kan dulunya namanya LBB ya kan. Nah, pemimpin-pemimpinnya tuh ya negara-negara yang menang Perang dunia. dalam perang dunia gitu kan. Begitupun yang sekarang PBB, dulu LBB sekarang jadi PBB itu yang memimpinnya, yang punya hak vetonya itu negara-negara pemenang dunia kedua gitu kan. Amerika yang menang. Amerika, Prancis, Prancis gitu. Inggris masuk ya, gitu. Yang notabene mereka adalah yang berafiliasi dengan Israel. Iya, Oke. iya. Berarti kalau kita Kalau misalkan Indonesia punya pendapat mau didengar merenya. Jadi puntennya akhirnya mau kalau saya bahasakan malingnya si maling ternyata keamanan juga maling juga. Atau jadi hese atau ya. jadi tidak ada harapan. Tidak ada harapan PBB memangnya, sehingga memang saat ini pun PBB seakan-akan diam gitu, seakan gitu. Kalau alam saya tidak pernah ke PBB lagi, saya pun alam ya apa yang terjadi di sana. Terus peran ini negara Arab seperti Arab Saudi, Lebanon, itu tetangganya Suriah, Mesir, bahkan ada penolakan ya. Iya. Penolakan dari para pengungsi dari Palestina. Ada penolakan. Itu kenapa ada penolakan? Nah, kenapa ya kita melihat tadi negara-negara Arab itu seakan-akan mereka tidak membantu Palestina, bahkan memang kita tidak melihat gitu Tidak kan, melihat. tidak melihat sama sekali bantuan dari negara-negara. Oh, ada. Secara militernya tidak ada. Secara finansial ada. Saya dapat kabar dari beberapa saat yang lalu, Arab Saudi itu mengirimkan berapa miliar untuk Palestina, 25 miliar masalah. Tapi kecil banget saya bilang, kecil banget ya. 20 miliar rupiah. Iya, saya tuh Bukan. dengar kabar. Saya dengar kabar tuh ketika dari Darut Tauhid kan menggalang dana juga untuk Palestina. Itu sudah mencapai hampir 20 miliar untuk Palestina. Dari Darut itu sendiri, wah kita sudah mendekati donasi Arab Saudi nih gitu. Yang 20 miliar, entah 20 miliar rupiah atau 20 miliar dolar, nggak tahu saya ya. apa gitu ya. Apa? Tapi ya pasti 25 miliar rupiah Ada. mah uang jajan dia. uang jajan salaman nunggu menurutnya gitu, buat apa gitu. Elehku Indonesia yang memang besar gitu. Nah ini bagi ke peran lagi kan, peran Arab Saudi dan lain sebagainya. Ya, kalau tadi bantuannya hanya berupa makanan dan obat-obatan atau pakaian kayak gitu, itu sebenarnya bukan peran negara ya. Itu rakyat juga bisa. Gitu kan. Untuk apa ngebantu kayak gitu doang mah, itu mah malu-maluin gitu kan, negara yang punya militer tapi tidak menurunkan militernya, punya persenjataannya, punya kekuasaan untuk memboikot misalnya minyak bumi ke Israel. Itu kan Mudah Israel itu di tengah-tengah Mudah itu, ya kalau sebetulnya. diboikot minyak bumi udah kolaps itu Israel sebenarnya. Hasil Kalau natu keetak hasil nah gitu. Nah ini juga jadi pertanyaan saya, mungkin bagi sahabat Uber juga pertanyaannya ya kan, selama ini ketika konflik Palestina Israel itu kan kita Israel Palestina itu di antara negara-negara Arab yang punya kekuatan senjata dan materi yang luar biasa ya. Di situ ada Mesir, Qatar, Arab Saudi ya, ketika barengan nih umat muslim diperangi Israel itu bisa langsung keluar ya kan? Seharusnya bisa ya. Harusnya bisa kan seperti itu. Tapi kenapa nggak bisa? Ada kepentingan apa sih? Takutnya kenapa? Terus melihat perjuangan selama ini kan Hamas ya yang selalu memperjuangkan secara senjata kan, secara masif gitu terhadap penjajahan Israel itu. Bahkan dikatakan Hamas itu sebagai teroris. Nah, gimana sih pendapatnya atau kebetulan seperti apa gitu kan terkait Hamas dan perjuangannya? Sebelum masuk ke Hamas gitu kan, tadi belum selesai tentang kenapa sih Arab Saudi itu
tidak mau menurunkan militernya, padahal Yahudi itu menyerang Palestina itu dengan senjata gitu kan, dan militer ditembaki, dibom gitu kan, habis-habisan umat Islam di Palestina itu. Nah ternyata ada hubungan bisnis ekonomi ya antara negara-negara Arab Saudi, kemudian negara-negara lainnya, Kuwait juga, dan negara-negara Arab sekitar dengan Amerika itu pada tahun 1932 ketika mulai ditemukan minyak bumi di Arab. Nah, ketika menemukan minyak bumi, Amerika itu melakukan hubungan bisnis dengan Arab gitu kan. Jadi yaitu akan menguntungkan negara Arab gitu kan. Ketika orang-orang Amerika mendapatkan minyak buminya dibeli gitu kan, nah itu menguntungkan negara Arab. Wah, biayanya biaya penjualannya tuh seharga 30.000 pound sterling, tapi diemaskan yang diminta sama orang Arab itu. Sejudah ngetang aku kalau terus saya ngetang. Jadi memang ada perjanjian bisnis antara Amerika dengan negara-negara Arab. Kalau misalnya ya tadi minyak ya, perjanjian bisnis minyak antara Amerika dan negara-negara Arab. Kalau misalnya tadi Israel itu pendukungnya siapa? Amerika gitu kan. Nah kalau misalnya negara-negara Arab melakukan penyerangan ke Israel, berarti perjanjian bisnis itu akan ini pasti berakhir gitu kan. Nah itu yang ditakutkan oleh negara-negara Arab gitu. Mereka punya kepentingan pribadi, ingin memperkaya diri seperti itu. Dan ketika kalau misalnya mereka melakukan penyerangan, ya mereka bilangnya ya walaupun ketika perkumpulan Oki kemarin gitu kan, mereka mengecam terhadap tindakan-tindakan Israel gitu kan, meminta agar segera dihentikan penyerangan-penyerangan dari Israel. Tapi itu hanyalah omongan-omongan, ya kalau bahasa kasarnya omongan-omongan kosong gitu kan. Tidak ada tindakan sama sekali dari negara-negara Arab untuk menyelesaikan masalah Palestina. Jadi muncul orang mah kumpul teh ngarumpi hungkul terus balik deui parulang di ke negara masing-masing tanpa mengeluarkan solusi yang konkret gitu kan terhadap negara Arab. Kalau di kita seperti omong doang cenah gitu. Menurutnya si negara-negara itu jadi dibiarkan mereka menderita Palestina ya, seakan akhirnya Hamas yang bergerak ya. Nah itu. Dan informasi nih ada di Palestina itu susah untuk dimasuki donasi. Terakhir itu ada truk PMI yang bawa obat-obatan dan sembako pun dibom sama Israel. Terus rumah sakit pun dibom juga. Ya, gitu. Indonesia juga. Iya, dibom juga. Kan sebut itu nggak boleh. Ya, itu jelas pelanggaran HAM. Tapi memang betul nggak ada juga nggak ada hukuman buat Israel, nggak ada. Saya teringat dan kejadiannya Irak yang diserang sama Amerika, yang mengatakan bahwa di bawah sungai Efrat itu ada tambang emas ya, gitu, kayak emas, sehingga memang gimana caranya si Amerika ini menyerang Saddam Hussein saat itu kan, ternyata pas dibongkar nggak ada apapun juga, gitunya. Senjata memang pengen memang hancurkan negara Islam. Isunya senjata nuklir. Senjata nuklir ya, gitu. Dengan alasan ada senjata nuklir si Irak itu. Terus yang kemarin yang terbaru itu Israel yang menyerang rumah sakit Al-Shifa juga, yang di bawahnya itu ada terowongan Hamas juga. Terowongannya ada Kang, tapi ternyata ada orang Israel juga mengatakan bahwa itu yang buatnya Israel. Israel sebelum ada rumah itu sudah dibuat dulu sama orang-orang Israel. Bahkan yang buat itu adalah arsiteknya Israel juga. Akhirnya mereka sering bikin manipulasi juga, akhirnya tidak terbukti dah rumah sudah hancur gitu. Gimana caranya biar Islam itu bisa hancur di situ gitu. Nah ini tentang masa tadi sumbangan masuk ke Israel Kang. Ternyata tidak mudah masuk sumbangan ke Israel. Kita harus punya koneksi yang bagus ke Israel. Obat-obat pun nggak susah, obat-obat itu susah. Palang Merah Internasional pun memang susah. Kalau mau Palang Merah remajanya susah gitu. Nah di sini saya tanya yang paling ini ke Akang, ke Kang Ridho, ke Kang Robi, terkait dengan peran BWA untuk mengkontribusi terhadap Palestina itu seperti apa nih? Apakah memang dari pihak BWA pun ada kontribusi untuk Palestina berupa penggalangan dana atau berupa apa? Nanti mungkin sobat-sobat BerTV gitu penasaran, karena ternyata kalau nggak salah Indonesia itu adalah negara tertinggi di
masalah amalnya ya. Senang bersedekah, semangat bener. Gitu, sangat bener. Walaupun banyak lembaga sosial, tapi tidak memutus. Dai mau udah kali itu, tentu mereka pengen bersedekah. Nah, mungkin dari Dewa sendiri. Ya, baik bagi sahabat Uber TV semuanya, dari kita diskusi terkait konflik Palestina Israel. Alhamdulillah dari saya sebagai relawan dari Badan Wakaf Al-Quran bagian fundraising juga, kita Badan Wakaf Al-Quran membuka donasi untuk Palestina bekerja sama dengan Khadijah Foundation ya. Khadijah Foundation yang insya Allah donasi-donasi dari sahabat Uber TV semua akan disalurkan melalui Khadijah Foundation tersebut kan. Bagi para sahabat Uber TV yang ingin berkontribusi dari perjuangan atau penderitaan dari saudara-saudara kita, saudara muslim kita di Palestina sana, setidaknya kita tidak bisa ikut berperang di sana, setidaknya kita bisa ambil ya kan, mendoakan, bahkan kita bisa menyisihkan sebagian harta kita untuk saudara muslim kita di sana. Bagi para sahabat Uber TV semua yang ingin berdonasi, nanti di deskripsi di acara ini ada informasi terkait kemana harus berdonasi kan, dan diinformasikan kontaknya di mana. Bagi sahabat Uber TV semuanya, ditunggu ataupun diharapkan bisa berkontribusi dari donasi Palestina ini melalui Badan Wakaf Al-Quran ya kan, seperti itu. Begitu Kang. Ada terus ini tentang donasi itu, mungkin akan apa yang digerakkan buat apa Kang ketika nyampe Palestina? Apakah dibangunkan rumah kah? Apakah dibangunkan rumah sakit atau buat obat-obatan atau sembako? Itu mungkin tahu buat apa itu Kang? mungkin untuk dari hasil penggalangan donasi tersebut kita semuanya serahkan kepada Khadijah Foundation ya kan. Biarkan bagian mereka yang buat mendeskripsikan buat apa yang terpenting buat kepentingan masyarakat Palestina di sana yang lebih membutuhkan. Yang didahulukan itu seperti apa, baik konsumsi makanan, obat-obatan ataupun kesehatan mereka yang di sana yang lebih tahu ya kan. Kita di sini hanya bisa berkontribusi berupa materi dari yang kita punya, sebagian harta kita sumbangkan untuk masyarakat rakyat Palestina di sana. Gitu ya. Ada tambahan dari Karido kan? Cukup terkait donasi paling seperti itu. Karena ini sungguh luar biasa ketika kita membahas tentang Palestina. Ini tidak henti-hentinya kita akan Masya Allah, kekuasaan Allah ya. Kita akan dibukakan banyak pengetahuan tentang Palestina, tentang sejarah Islam yang memang ternyata harus kita tahu. Kita jangan menutup mata, gitu ya. Nanti kita akan Insya Allah ke depan Kang Rido pun Kang Robi bisa hadir kembali. Insya Allah. Kita bisa ngobrol lagi tentang sejarah. Nanti kita akan bicara tentang Islam di Nusantara ya. Islam di Nusantara kita bicara juga. Nanti Tatar Sunda juga kita bicara juga. Masya Allah, ternyata memang sebagai ternyata Sunda ini adalah memang kuat di keislamannya. Kontribusi besar dalam maksudnya Islam ke Nusantara. Sunda itu. Betul. Nah, buat sahabat-sahabat Uber TV nanti yang penasaran gimana sih sejarah Islam di Tatar Sunda, kita akan bicara lagi, kita akan undang, kita akan paksa lagi bicara lagi di sini gitu ya. Sama Kang Robi. Mudah-mudahan Kang Rido dan Kang Robi pun sehat. Dan bersedia kembali datang ke sini lagi untuk ngobrol lagi dengan para sahabat Uber TV. Insyaallah ya. Dan jangan lupa para sahabat Uber TV untuk like, share, subscribe Uber TV, Oeber TV. Kita kajian nama Oeber TV. Silakan komen. Jika memang ada yang sahabat-sahabat Uber TV yang mau tahu tentang sejarah Islam, silakan di komentar. Misalkan saya mau sejarah Islam di Tasikmalaya, boleh ya? Boleh. Atau saya mau sejarah Islam di Kalimantan, boleh ya? Atau saya pengen tahu sejarah Islam di Sulawesi, boleh ya? Boleh ya? Terkait dengan yang update saat ini banyak terjadi. Sebetulnya punya siapa? Islam Indonesia, Islamkah atau agama lain kah? Malam ya. Nanti silakan sahabat-sahabat TV bisa komentar. Nah, ada penutup dari Kang Robi sama Kang Rido sebagai sesi pertama tentang sejarah Islam nih. Nanti kita akan banyak sesinya lagi ya. Mungkin dari saya sendiri terkait sejarah Islam, terutama lebih spesifik ke perjuangan Palestina itu ya luar biasa. Saudara-saudara kita di sana itu walaupun dibombardir dengan segimanapun, penderitaan segimanapun,
kita di sini di Indonesia masih bisa ya kan bersantai, kita cerita, Si, diskusi, tersenyum, tersenyum ya kan. Tapi di sana walaupun ya kan kehidupan mereka yang kita bayangkan, di sini kita ada gempa dikit aja kita wah ya kan udah luar Takut biasa panik. ketakutan ya kan. Tapi di sana ada bom apapun itu ketauhidan terhadap Allahnya itu luar biasa ya kan. Bahkan bisa kita kalah harusnya bersedih kan, bagian anak mereka sudah bisa hafiz kan, hafal Quran kan, seperti itu. Ketika kehilangan anggota keluarga mereka bukannya sedih gimana, tapi mereka rasa bersyukur ya kan, bahwa anggota keluarga mereka udah syahid ya kan, Insya Allah. syahid Luar biasa. seperti itu. Nah itu bisa kita ambil ibrohnya atau hikmahnya dari masyarakat Palestina di sana. Kita harus lebih baik gitu kan dari mereka, karena kehidupan kita lebih tenang di sini kan. Segi ekonomi, segi apapun kita harusnya lebih bisa tauhid lagi sama Allah, harus bisa lebih kuat lagi dalam menjalankan syariat Allah, terutama ibadah kita ya kan, seperti itu. Itu sih yang bisa saya ambil dari hikmah dari penderitaan masyarakat Palestina di sana. Mudah-mudahan dari konflik yang ini segera berakhir dan Palestina dimerdekakan. Amin ya. Amin. Itu Ridho ada ini? Ya kalau dari saya, kita jangan sampai bosen ya melihat kondisi umat Islam di Palestina, karena itu kan saudara kita ya, yang sampai saat ini masih terus-terusan diserang oleh Israel gitu. Nah kita jangan bosan mendoakan juga, jangan lupa menyisihkan sebagian hartanya gitu kan untuk membantu saudara-saudara kita, dan lakukanlah apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina gitu. Dan semoga ya Palestina bisa segera selesai ya konflik di sana, karena kalau kita melihat sangat sedih ya, kasihan sekali saudara-saudara kita di sana terus-terusan dibantai, anak-anak kecil gitu kan, kehilangan orang tuanya gitu kan, ibu kehilangan anak-anaknya, ayah kehilangan anak-anaknya gitu kan. Masa kita bosan gitu ketika melihat berita itu, dan itu adalah berita penyiksaan atau penyerangan yang terus dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Itu paling dari saya. Jangan sampai Insyaallah. bosan. Buat sahabat Kober TV yang sering mengeluh, yang sering merasa dirinya itu di bawah, lihatlah jauh ke depan di Palestina. Mereka tidak hanya kehilangan materi, mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan semuanya. Tidak layak kita untuk mengeluh. Semoga Palestina bisa merdeka. Amin. Saya Indra menutup Kober TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau hancurkan rakyat tak berdosa.